Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan reproduksi pada pria, yaitu mengenai gangguan ereksi. Nah, gangguan ereksi apa saja sih yang biasanya dialami oleh pria, kemudian juga apa penyebabnya, ciri dan gejala yang timbul seperti apa, akan kita bahas tuntas hari ini bersama narasumber saya, ada Dr. Andrian Japari, dokter spesialis andrologi. Halo, Dokter Andrian. Halo, Apa kabar, dokter? baik. Baik. Bagaimana? Baik juga, dokter. Dokter Andrian, kita akan bahas soal gangguan ereksi, dokter ya. Baik, dokter, kita langsung ke dalam pembahasan. Dokter, apa sih sebetulnya gangguan ereksi ini yang terjadi pada pria ya, dokter ya? Kemudian, apa saja ciri dan gejala yang timbul, dokter? Ya, jadi kalau kita katakan gangguan ereksi, artinya yaitu tidak bisa ereksi ya, disfungsi ereksi. Sebetulnya tidak menutup hanya gangguan tidak bisa sama sekali ya, karena definisi disfungsi ereksi itu adalah gangguan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang maksimal, yang memuaskan untuk hubungan seksual, dan harus berlangsung paling kurang 3 bulan. Itu kriteria dari WHO ya. Jadi di situ ada kata-kata mencapai dan mempertahankan. Jadi kalaupun misalnya kalau kita katakan tidak bisa mencapai, berarti memang dia tidak bisa ereksi. Nah, seperti kita ketahui ereksi itu terdiri dari 2 peristiwa, yaitu penis membesar, kemudian ketika ukuran besarnya sudah tercapai dia baru mengeras. Ya, jadi tadi ada kata-kata tidak bisa mencapai, berarti dia gangguan menjadi besar dan tidak bisa mempertahankan, berarti tidak bisa mencapai kekerasan tertentu atau sudah bisa mencapai kekerasan yang diinginkan tetapi sebentar saja gembos karena dia tidak bisa mempertahankan, seperti itu. Oke, jadi kaitannya tadi ya dokter ya tidak bisa mempertahankan, kemudian juga akhirnya bisa tidak bertahan gitu ya dokter ya. Tapi tidak ada yang bisa bilang mencapai dan tidak bisa mempertahankan. Jadi ada 2 di situ ya. Ada yang memang tidak bisa sama sekali, ada yang bisa tapi tidak bertahan lama. Itu juga dikatakan gangguan ereksi atau disfungsi ereksi. Kalau kaitannya dengan ejakulasi itu apakah juga disfungsi berkaitan dengan disfungsi ereksi, bisa dikatakan seperti itu nggak sih dok? Kalau kita katakan ejakulasi itu sudah lain fase dari ereksi ya, berbeda fasenya. Seperti kita ketahui fase-fase respon rangsangan seksual pada manusia, pada pria dan wanita responnya sebetulnya sama. Kita mulai dari excitement dulu ya. Excitement itu kalau kita terjemahkan ke bahasa sehari-hari adalah desire, keinginan, libido ya. Setelah itu baru nanti masuk ke fase platu. Fase platu itu sebetulnya fase arousal ya. Nah, gangguan ereksi itu terjadi di fase ini, fase kedua ya. Nah, setelah fase kedua tercapai, dia akan masuk ke fase ketiga yaitu orgasme, klimaks ya. Nah, fase orgasme ini pada laki-laki hampir bersamaan dengan ejakulasi. Jadi kalau kita katakan gangguan ejakulasi itu sudah masuk di fase ketiga. Jadi bukan gangguan ereksi lagi. Tetapi kalau ditanya apakah ada kaitannya, bisa ya, karena namanya respon siklus respon seksual itu fase 1, 2, 3, 4 itu saling berkaitan. Nah, fase 2 gangguan ereksi bisa juga menjadi gangguan pada fase 3, menyebabkan gangguan pada fase 3. Gangguan ejakulasi, misalnya ejakulasi dini, itu juga bisa menyebabkan gangguan terjadinya gangguan pada fase 2. Jadi bisa juga sebaliknya seperti itu. Jadi mereka saling berhubungan walaupun secara definisi mereka berbeda karena satu gangguan di fase 2, yang satu gangguan di fase 3. Oke, berarti memang terkait tapi berbeda fase gitu ya dokter ya? Ya, betul. Baik, baik, baik. Termasuk berarti di fase ketiga itu berkaitan dengan orgasme ya dokter ya, ada ejakulasi dini atau ejakulasi tertunda, itu merupakan gangguan juga artinya ya dokter? Kalau kita sebut dengan gangguan ejakulasi, kita harus menentukan dulu ya, sebab ejakulasi itu ada 3 komponen. Yang pertama jumlahnya, ya sedikit atau banyak gitu ya. Nah, kalau sedikit kan kurang dari normal ya. Yang kedua gangguan arah, arahnya ke depan anterograd atau arahnya ke belakang retrograd
Baru yang ketiga gangguan waktu, lebih cepat atau lebih lambat gitu. Mm-mm. Jadi gangguan ejakulasi bukan hanya dini atau terhambat, tetapi juga ada gangguan ejakulasi yang arahnya terganggu, yang jumlahnya juga terganggu gitu. Yang mana dulu gitu ya. Oke. Baik-baik. Jadi gangguan ejakulasi itu berbeda lagi ya dokter ya. Tadi dilihat dari banyaknya, kemudian juga arah, serta cepat atau lambatnya. Seperti itu ya dokter. Iya. Kalau kita bicara gangguan ereksi lagi dokter, kurangnya libido atau gairah tadi ya dokter, ya itu berarti termasuk ke dalam tanda dan gejala kah dok? Bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu, bisa juga tidak gitu ya. Karena kalau kita lihat itu gangguan ereksi penyebabnya itu kita kelompokkan ke dalam dua bagian besar ya. Satu itu golongan psikologis, yang satu gangguan organik ya. Kalau gangguan organik itu macam-macam ya. Yang paling sering adalah gangguan pada pembuluh darah. Ya, yang nomor dua gangguan karena masalah hormon gitu ya. Nah, hormon ini terkait dengan testosteron. Ya, pada laki-laki testosteron ini akan membangkitkan nafsu atau libido, begitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya gangguannya murni pada pembuluh darah, hormonnya misalnya tidak terganggu, gitu ya, walaupun nafsunya bagus, tapi ereksinya tetap adalah peristiwa terisinya penis oleh darah yang dialirkan lewat arteri, ya, arteri dorsalis penis masuk ke dalam agak teknis sedikit ngomongnya ya. Saya pakai bahasa awam ya. Ini untuk awam ya. Iya, betul dokter. Nah, jadi pada peristiwa ereksi itu ibaratnya kita mompa ban dalam sepeda gitu ya. Jadi dipompa sampai ukurannya tercapai, ukurannya tidak akan bertambah besar lagi tapi dia makin keras ya. Penis juga gitu, tapi yang ngisi bukan angin. Yang ngisi adalah darah. Nah, darah dialirkan lewat pembuluh darah arteri masuk ke dalam ruangan-ruangan namanya jaringan erektil di penis, itu terisi darah sehingga ukurannya membesar. Ketika ukurannya membesar, pembuluh darah balik akan terkunci sehingga bisa masuk darah tapi nggak bisa keluar. Ini yang menyebabkan penis akan semakin keras. Kekerasan ini dipertahankan sampai setelah ejakulasi atau rangsang seksual terputus. Ya. Karena yang mengisi itu darah dan melewati pembuluh darah, jadi masalah-masalah pada pembuluh darah. Misalkan, ya pembuluh darahnya mulai kaku akibat banyak merokok, gitu ya. Atau misalnya pembuluh darahnya mulai tersumbat, ada sumbatan, endapan karena kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ya. Itu semua akan mengakibatkan aliran darahnya tidak lancar, penis jadi sulit mengembang, gitu ya. Nah, walaupun hormonnya bagus, walaupun nafsunya bagus, tapi ini tetap tidak akan terisi darah karena memang pipanya sempit seperti itu. Jadi pada penyebab-penyebab tertentu yang masalahnya hormonal gitu, yang libido berpengaruh, betul. Tetapi pada fase masalahnya hanya di vaskuler gitu ya, atau hanya masalahnya di saraf saja, sistem saraf saja, libidonya bisa jadi bagus, tapi penisnya tidak bisa ereksi. Oke, berarti harus itu ya dokter ya. satu demi satu masalahnya di mana gitu. Oke, apakah dia tidak bisa mencapai kekerasan tadi dokter, atau dia tidak bisa mempertahankan? Artinya sebelum terjadinya orgasme sudah tidak bisa bertahan, itu yang dinamakan adanya gangguan gitu ya dokter ya. Kadang-kadang kita tidak menunggu sampai orgasme ya. Jadi ada namanya indeks kepuasan seksual itu ya, atau indeks untuk menghitung fungsi ereksi ya. International Index of Erectile Function, IIEF itu singkatannya ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan dasar. Yang pertama, dalam 3 bulan ya, selalu kita dalam 3 bulan ya, apakah setiap kali melakukan hubungan itu atau melakukan aktivitas seksual penis dapat membesar? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, dari seluruh penis yang membesar itu, berapa yang dapat sampai skala 3 kekerasan? Nanti akan saya jelaskan skala kekerasannya itu ya. Nah, kemudian dari semua yang dapat mencapai skala 3, ada berapa yang bisa masuk penetrasi? Dari semua yang bisa masuk, ada berapa yang begitu masuk langsung gembos? Ada berapa yang belum gembos tadi, ya, yang tidak selesai sampai ejakulasi. Nah, itu urut-urutannya.
Hmm. Nah, itu bahasa gamblangnya seperti itu ya. Hmm. Nah, skala kekerasan penis harus kita lihat. Ada 4 skala kekerasan penis ya. Skala 0 itu tidak ada ereksi sama sekali. Skala 1, penis hanya bisa sedikit membesar. Kalau sedikit membesar itu kita ibaratkan seperti, ada yang bilang seperti tahu, ada yang bilang seperti tape, sama aja ya. Hmm. Nah, masuk ke skala 2, sudah mulai bisa membesar, lebih besar, agak sedikit mengeras, tapi belum cukup untuk penetrasi. Itu kita analogikan seperti pisang yang sudah dikupas kulitnya. Hmm. Ya. Kemudian skala 3, keras, cukup besar, cukup keras, bisa penetrasi, tapi kerasnya belum maksimal. Itu seperti pisang dengan kulit, masih utuh pisangnya. Hmm. Nah, kalau skala 4 itu kekerasan maksimal seperti timun, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan tadi kita kembalikan ke fungsi ereksi, skala 3 yang diminta. Cukup untuk penetrasi. Oke. Oke, baik. Jadi kalau udah di skala 3 bisa dikatakan sudah bagus gitu ya dokter ya, walaupun Eh, target kita sebetulnya 4, tetapi kalau misalnya dari kondisi awalnya dia 1 atau 2, paling tidak mencapai 3 dulu lah, bisa penetrasi dulu lah, sambil jalan diperbaiki lebih lanjut lagi kan gitu. baik-baik. Oke, jadi itu ya dokter ya gangguan ereksi yang dimaksud. Nah, kalau faktor bunyi apa tuh dok? Oke. Nggak ada. Faktor penyebabnya sendiri dokter, kenapa bisa terjadi? Itu tadi sudah saya sebutkan ya. Ada 2 golongan besar, psikologis dan organik ya. Organik yang paling besar penyebabnya adalah masalah pembuluh darah. Masalah pembuluh darah bisa datang dari kencing manis, kolesterol tinggi ya, sering merokok, gaya hidup yang kurang baik ya, kegemukan gitu ya. Kemudian masalah-masalah hormon ya, masalah hormon ya, karena penuaan juga masalah hormon, kegemukan nanti hormonnya juga terganggu gitu ya. Masalah-masalah misalnya masalah saraf ya, misalnya dia pernah jatuh terduduk, saraf tulang belakangnya terkena ya, karena pusat-pusat ereksi adanya di saraf tulang panggul ya, sacrum 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain, gangguan ereksi misalnya bisa terjadi karena pasca tindakan ya, pasca tindakan misalnya pasca bedah prostat seperti itu ya. Kemudian gangguan ereksi juga bisa terjadi sebagai akibat penggunaan obat-obatan. Misalnya ada yang minum obat-obat beta blocker ya, penurun tekanan darah, atau obat jantung ya, penggunaan banyak obat-obat kolesterol dosis tinggi ya, itu semua bisa juga mengganggu masalah-masalah pada hormon testosteron, sehingga hormon testosteronnya kurang, fungsi ereksinya juga kurang baik. Kemudian dari lingkup psikologis, ya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, pengalaman buruk, trauma, itu semua dapat menyebabkan terjadinya gangguan ereksi. Oke, jadi penyebabnya banyak ya dokter ya tadi. Banyak. Bisa jadi juga mungkin sebagian besar gaya hidup juga ya dokter ya, merokok, Betul. tadi minum alkohol juga termasuk ya dok? Minum alkohol eksesif ya, kalau yang cuman sekali-sekali nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian dokter, apakah gangguan ereksi ini sebetulnya bisa dideteksi sejak dini? Bagaimana dokter cara mendeteksinya, dok? Nah, cara mendeteksinya yang paling gampang itu ya agak sulit ya, sebetulnya saya mau mengatakan ini untuk umum ya. Karena kalau kita katakan gangguan ereksi, konteksnya selalu hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual di negara kita kan resminya setelah menikah begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya agak sulit mengatakan, karena semua parameter yang ada adalah untuk hubungan seksual gitu ya. Jadi kita terikat sama koridor perkawinan. Tetapi kalau memang misalnya belum menikah bagaimana? Ya kita bisa melihat dari ereksi pagi harinya dulu. Ereksi pagi hari adalah ereksi fisiologis, ereksi normal yang terjadi tanpa rangsang seksual. Itu setiap laki-laki biasanya sekitar subuh, antara jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu, alat kelaminnya, penisnya pasti bisa ereksi sendiri. Nah, dan harus terjadi setiap hari kalau masih muda gitu ya. Kalau mulai ereksinya pagi harinya itu terganggu, misalnya jadi makin jarang, atau misalnya yang kemarin bisa keras saat ini kok menjadi kurang kekerasannya ya,
itu kita bisa curigai apakah ada gangguan-gangguan, mulai terjadi gangguan ereksi gitu ya. Bisa dari situ. Tetapi ini masih tanda-tanda yang sangat kasar sekali, karena memang yang namanya kemampuan penis itu harus bisa dibuktikan dengan adanya rasa seksual dan berhasil dalam penetrasi hubungan kelamin seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara di awam, saya selalu terikat sama koridor perkawinan. Kalau untuk masalah-masalah misalnya hubungan seksual yang bebas, saya agak sulit menceritakannya di sini karena itu ini bukan forum resmi. Jadi kalau seperti itu kayaknya melanggar kaidah gitu. Oke, berarti mungkin jika gejala-gejala yang tadi sudah kita sebutkan bisa langsung pergi ke dokter gitu ya, dokter untuk dikonsultasikan lebih pribadi gitu, bisa diceritakan gejala-gejalanya. Sebaiknya sih ke dokter ya, karena di dokter itu rahasia kan terjamin ya. Jangan curhat ke tetangga, nanti keluar lagi istriku selingkuh dengan tetanggaku atau istriku selingkuh dengan teman curhatku, kan bahaya. Betul, dokter. Iya. Makanya harus ke ahlinya ya, dokter ya, biar. Ya, misalnya di tempat teman-teman sekalian belum ada ahli andrologi, ke dokter umum dulu enggak apa-apa, ke dokter penyakit dalam dulu enggak apa-apa gitu ya, tetapi harus kita pastikan bahwa rahasianya bisa terjaga. Kalau memang kebetulan di kota tersebut ada ahli andrologi, monggo, itu lebih baik. Sahabat Eljon, itu dia tadi ya, Dokter Adrian sudah menjelaskan gangguan ereksi itu tanda dan gejalanya seperti apa dan juga penyebabnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.